Beginilah cara memutuskan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasihku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengar kajian dari Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin di Magelang ini, akhirnya saya menyadari 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia, seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka dengan sesadar-sadarnya saya mengatakan saya lebih mencintai Allah dibanding dengan dirimu. Maka secara resmi saya katakan hari ini, jam segini, detik segini, kita putus. Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika ada dua orang berkumpul, laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah syaitan. Apa tugas syaitan, teman-teman sekalian? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan senantiasa membuat kita, membisik-bisikkan kejahatan untuk kita bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan dari syaitan ini. Perihal mengenai pacaran, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena mendekati zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Ketika kita sholat, ketika kita duduk, kita membaca apa, Bu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah, ampuni saya. Rabbighfirli warhamni, sayangi saya. Wajburni, Rabbighfirli warhamni wajburni, tutupi ayat kekurangan saya. Warfa'ni, tingkatkan derajat saya. Warzuqni, berikan rezeki kepada saya. Wahdini, berikan saya petunjuk. Wa'afini, berikan kesehatan. Wa'fu anni, maafkan saya. Orang qiyamul lail, dia menangis, merintih, merendah di hadapan Allah. Siangnya, paginya dia bangun dalam keadaan segar, positif, bahagia menjalankan hari-hari, karena menangisnya sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam. Dia tidak menangis dengan orang-orang di luar sana. Ada jenis orang-orang yang sedikit-sedikit masalah hidupnya diposting di sosial media. Kenapa? Cari perhatiannya, jadi posting-posting di sosial media. Dikit-dikit masalah rumah tangga diposting di sosial media. Dikit-dikit apa-apa diposting di sosial media. Mungkin karena dia tidak pernah bangun sholat malam, sehingga dia cari muka di hadapan orang, bukan cari muka di hadapan Allah. Yang kita inginkan adalah kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar wahai saudara-saudariku, sabar wahai diri ini yang sedang berbicara. Dengan ujian-ujian Allah yang silih berganti terjadi kepada kehidupanmu, Allah ingin lihat seberapa kuatnya engkau menghadapi ujian-ujian Allah. Dan memang begitu, tidak ada orang yang berhenti dari ujian. Semua episode kehidupan kita adalah ujian sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Semua dari kita mati, akan kembali kepada Allah, dan Allah akan mengujimu dengan keburukan dengan kebaikan, dengan kesedihan dengan kebahagiaan. Allah akan uji dengan air mata dengan tawa. Allah uji dengan miskin dengan kaya. Allah uji dengan sakit dengan sehat. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Termasuk dari kedurhakaan seorang anak adalah apabila anak tersebut membuat orang tuanya menangis. Itu termasuk bentuk kedurhakaan. Jadi coba kita ingat-ingat, pernah nggak kita buat orang tua kita nangis, minta ampun kepada kedua orang tua kita, teman-teman sekalian. Jangan sampai beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyusahkan kehidupan kita. Jadi kalau ada orang tua yang mengucapkan kalimat tertentu, bisa saja dikabulkan oleh Allah dan buat susah hidup kita. Jadi kita sebagai anak, buat orang tua menangis boleh, tapi menangis karena keberhasilan kita.
Menangis karena selesai 30 juz mungkin lancar, Masya Allah. Menangis karena bangga dengan prestasi-prestasi yang kita lakukan. Bukan menangis karena perilaku-perilaku buruk yang kita lakukan. Seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung, ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik, ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci rapat-rapat perasaan cinta itu, seperti Siti Fatimah mengunci rapat-rapat perasaan cinta itu sehingga tiada seorang pun yang tahu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan hati yang tengah rindu pada seseorang, dan teman-teman bisa menyibukkan diri sehingga teman-teman bisa lupa dengan perasaan cinta itu. Kenapa teman-teman ketika teman-teman sholat, teman-teman mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, ya Allah. Kita ini manusia biasa, teman-teman sekalian. Terkadang dengan godaan syaitan yang sangat luar biasa, kita sempat berbelok, kita sempat terjatuh. Tapi orang beriman akan senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan. Tunjukilah ya Allah jalan yang lurus, ya Allah. Kita minta pada Allah taufik. Apa itu taufik? Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan kita dalam berbuat kebaikan demi kebaikan. Taufik artinya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memudahkan kita beramal salih, dan kita minta kepada Allah agar Allah bencikan kita, teman-teman sekalian. Kita benci pada perbuatan-perbuatan buruk. Apakah salah ketika seseorang memutuskan untuk memiliki seorang kekasih yang tentu saja bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan suci yang halal, tapi orang-orang laki-laki dan perempuan yang kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan mengatasnamakan pacaran? Mari kita lihat dan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika ada dua orang berkumpul, laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah syaitan. Apa tugas syaitan, teman-teman sekalian? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan senantiasa membuat kita membisik-bisikkan kejahatan untuk kita bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan dari syaitan. Rasul ingatkan, wanita-wanita banyak yang menghuni nerakanya Allah. Kenapa? Ketika suaminya berbuat salah satu saja, yang diingat itu terus. Pak, gak ada kebaikan sama sekali di dirimu, Pak. Ya Allah, gara-gara nila setitik hancur susu sebelanga, Bu. Ya, suami kebaikannya banyak sekali, namun gara-gara salah satu aja itu yang diungkit-ungkit. Kalau lagi berantem itu yang diungkit-ungkit. Seakan-akan semua kebaikan hilang sudah. Papa tahu nggak sini lagi berantem ya? Masa lalu papa tuh begitu tuh, aku nggak bisa lupa seumur hidupku. Ya Allah, Bu, kebaikannya banyak, Bu. Yang diingat yang itu terus. Seakan-akan nggak pernah mendengar kebaikan-kebaikan suami. Maka disuruh sabar. Mungkin saja ada satu yang salah di situ, tapi kebaikannya sangat banyak. Makanya kalau lagi kesel, lagi sebel, lagi benci sama suami, ibu-ibu sekalian, banyak ingat yang baik-baiknya. Insya Allah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Menurut hadis riwayat Muslim, bahwa nanti Dajjal akan keluar diikuti dengan 70.000 orang-orang Yahudi dari wilayah Asbahan atau Iran, teman-teman sekalian. Dan mereka memahami bahwa Dajjal, juru selamat ini akan turun kalau mereka sudah ada semuanya di tempat yang sudah dijanjikan. Tempat yang dijanjikan menurut orang-orang Yahudi adalah yang kita kenal dengan nama Palestina, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan Palestina bukan urusan umat Islam. Palestina adalah urusan umat Islam. Nama Baitul Maqdis Palestina itu sudah ada termaktub di dalam Al-Quran. Akan menyambung sejarahnya nanti dengan turunnya Dajjal nanti. Suatu hari nanti, ibu-ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Dajjal akan turun ke muka bumi ini selama 40 hari. Satu harinya bernilai seperti 1 tahun.
kemudian 1 hari keduanya bernilai seperti 1 bulan, dan kemudian 1 hari ketiganya bernilai selama 1 pekan, dan kemudian yang lainnya sisanya seperti hari-hari biasa. Dan fitnah Dajjal sangat luar biasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum ketika dia menampakkan secara terang-terangan riba maupun zina, melainkan Allah akan menghalalkan azab dari Allah kepada mereka. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa semuanya terkena laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemakan ribanya, rentenirnya, pelakunya, pencatatnya, saksinya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih makna riba? Riba adalah penambahan. Hal yang paling sederhana yang kita lakukan, yang tanpa kita sadari dalam masyarakat kita adalah kita meminjam uang kepada seseorang. Ketika jatuh tempo kita belum bisa membayar, kemudian kita minta lagi jatah tempo berikutnya, kemudian ditambahkan lagi uang tersebut. Itulah yang disebut dengan riba. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertindas. Nifaq i'tiqadi ini berbahaya teman-teman sekalian. Di luarnya dia tampak muslim, di luarnya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, amal-amal ibadah sama seperti orang muslim, tapi dalam hatinya tidak. Ini berbahaya. Kenapa? Karena mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan orang-orang munafik ini berbahaya teman-teman sekalian. Kenapa? Kalau muslim jelas, kafir jelas, tapi kalau munafik ini bahaya. Karena di depan kita dia sama, dia ibadah sama, dia melakukan hal yang sama, tapi dia musuh dalam selimut, duri dalam daging. Makanya posisinya di dalam neraka itu, dia berada di keraknya neraka, di bawahnya orang kafir, di bawahnya orang Yahudi, di bawahnya orang Nasrani. Itu posisi orang-orang munafik. Kenapa? Ya tadi, Islam itu jelas, Muslim jelas, kafir jelas, tapi munafik dia berbahaya. Makanya posisinya di keraknya neraka istilahnya, yaitu posisinya berada pada dasar neraka, di bawah orang-orang kafir, di bawah Yahudi, di bawah Nasrani. Ciri-ciri orang yang nifaq i'tiqadi ini tadi ya, yang hatinya munafik, yang hatinya tadi mendustakan Rasul, membenci ajaran Rasul, membenci ajaran agama, mengolok-olok ajaran agama, senang melihat agama Islam ini direndahkan. Ada jenis muslim yang begitu ada. Ini orang-orang munafik. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya, nggak senang jika agama Islam ini mendapatkan kemenangan. Itu ciri-ciri orang-orang munafik. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak, dia tuh baik banget loh sama kamu, sedang mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik mah, padahal makin lama makin keriput gitu ya. Makin lama makin kadang ibu-ibu kalau udah makin berumur nggak tahu tuh, nggak jaga badan, jadi sayapnya ada di mana-mana kanan kiri gitu ya, di perut-perutnya gitu ya. Kemudian sang suami mengatakan, aduh mama langsing banget. Nah itu kita patut tersinggung, Bu, sebenarnya. Pak, kalau bohong yang kira-kira dong Pak, jangan terlalu jauh gitu ya. Mama wajahmu bagai rembulan gitu ya, atau Pak yang bener aja Pak, rembulan itu banyak itunya loh Pak, banyak titik-titiknya ya. Jadi kalau bohong juga harus lihat-lihat situasi, jangan terlalu jauh dari kenyataan, bisa buat orang tersungguh. Surah Al-Baqarah ayat 155. Di situ dikatakan Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar ketika ada permasalahan. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah, kembali pada Allah. Semuanya dari Allah, suka-sukanya Allah. Allah mau kasih kita apapun dalam kehidupan ini. Kita cuman artis-artisnya Allah yang menjalankan skenario-nya Allah saja kok. Betul nggak Bu?